Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa, Kampung Astan rahimakumullah. Kita menuju persiapan hari-hari menjelang Ramadan. Mudah-mudahan ada efek yang bisa dihasilkan dari kita mendengarkan, melihat, membaca Al-Quran, sehingga nanti di bulan Ramadan pun kita menjadi lebih bersemangat untuk mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mengerti maknanya dan mengamalkan apa yang diperintahkan. Assalamualaikum. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan, masih di surat Al-Fil ya, kita sudah sampaikan kisah tentang rencana penghancuran Ka'bah oleh Abraha ya. Kisahnya Abraha sudah bergerak sampai antara Taif dan Mekah ya. Dan Abdul Muthalib sudah datang ya, bertemu Abraha, tapi Abdul Muthalib hanya meminta untanya ya, tidak ngurus masalah Ka'bah. Kita lanjutkan lagi ya, masih di situ kemarin ceritanya. Ya, beberapa rombongan kaum musyrikin juga menghadang mereka, tapi akhirnya dikalahkan, malah menjadi tawanan ya. Kita lanjut lagi. Jadi kata Abdul Muthalib ya, waktu ditanya kenapa kamu ngurusin onta, padahal kan ada urusan din kamu tuh, agama kamu tuh yang mau kami hancurkan ya. Din Ka'bah itu Ka'bah itu udah punya pemiliknya. Aku memiliki unta, aku hanya urusan unta aja ya. Kalau terserah dia, kalau dia mau melindungi Ka'bah, dia akan lindungi. Kalau dia menghalangi kamu dari Ka'bah, dia akan menghalangi. Kata Abraha, dia tidak bisa menghalangi. Ya terserah kamu. Kemudian Abdul Muthalib diberikan untanya. Nah, ketika kembali ke Mekah ya, Abdul Muthalib itu memerintahkan seluruh warga Mekah untuk berlindung di gunung-gunung sekeliling Mekah ya, jadi dibiarkan pasukan bergajah masuk ya. Kemudian Abdul Muthalib di dinding Ka'bah itu sambil memegang Ka'bah dengan beberapa orang, dia berdoa gaya dia ya. Di antaranya adalah jangan biarkan salib-salib itu menguasai rumahmu. Wahai Tuhan kami, jangan biarkan salib-salib itu menguasai rumahmu ya. Kemudian kalau engkau menghendaki kehancuran, terserah engkau. Nah, itu salah satu doanya dari Abdul Muthalib. Dan juga dia sempat ngomong
tentang perlindungan terhadap rumah itu, yaitu Ka'bah. Lindungilah bangunan ini, kira-kira begitu ya. Tapi kalau engkau tidak mau melindungi, ya terserah engkau. Jangan biarkan salib-salib itu menguasai rumahmu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong, Pak. Banyak. Kemudian mereka membawa batu. Sijil itu dari bahasa Persia, artinya batu dan tanah atau batu yang diliputi tanah. Nah, pasukan bergajah menderu di luar kota Mekah. Gajahnya nggak bisa pergi, nggak bisa maju lagi, Pak, walaupun dari dorong-dorong ya. Gajahnya nggak bisa masuk ke kota Mekah, walaupun dari dorong-dorong, dari pecutin mungkin nggak bisa masuk. Itu dikuatkan oleh salah satu hadis Bukhari, Al-Qiswa ya. Al-Qiswa itu untanya Nabi SAW. Al-Qiswa atau Al-Quswa itu berhenti waktu memasuki kota Mekah di perjanjian Hudaybiyah itu, Pak. Kata orang-orang, Al-Qiswa ini mogok gitu, nggak mau jalan. Kata Nabi, Al-Qiswa itu tidak mogok, dia bukan tabiatnya begitu ya. Bukan tabiatnya dia mogok, dia dihentikan oleh yang menghentikan pasukan bergajah. Dia dihentikan oleh yang menghentikan pasukan bergajah. Artinya dia dihentikan oleh Allah. Itu hadisnya sahih tentang itu. Nah, datang burung ababil ya, kemudian melemparkan tanah-tanah itu ya, tanah dan batu itu kepada pasukan Abraha. Kalau ada riwayat yang menyatakan setiap batu itu ada tulisan namanya, tapi ada riwayat yang seperti itu bilang. Artinya jatuhnya tepat di orang yang dituju. Nah, bagaimana kondisi orang yang dijatuhkan batu? Ya, burung gede segedenya apa, kan bukan burung Garuda, bukan burung Garuda juga mungkin burung elang sih bisa lah ngangkat anak kambing. Ini burung ababil ya. Ababil sendiri sebenarnya bukan burung, artinya berbondong-bondong, Pak, maksudnya. Kekuatan burung membawa batu itu paling berapa lah ya. Artinya kalau ditimpa, ini perkara yang luar biasa, bukan kecil-kecilan aja gitu. Bisa saja batu yang kecil dan berbalut tanah ini, atau tanah dan batu dicampur, nggak tahu kayak kita nyebut sirtu apa sirtu? Pasir dan batu ya, orang sini nyebutnya sirtu, pasir dan batu. Aduh, itu dia nyebutnya sijil, tanah dan batu gitu. Menimpa para pasukan Abraha ini, termasuk Abraha. Kasbi makul itu seperti daun yang dimakan ulat, dimakan. Makul itu yang dimakan, diremah, dirobek, diinjak-injak gitu kira-kira ya. Dijadikan pasukan bergajah itu sesuatu yang rusak. Bahkan dalam riwayat disebutkan Abraha itu dibopong pulang ya, sambil ada yang masih normal atau gimana, sampai ke San'a itu tangannya itu nyoplok satu-satu, Pak. Jadi lepas satu-satu di tangannya, sampai dalam riwayat disebutkan di San'a itu dadanya terbelah sampai terlihat jantungnya Abraha. Ada riwayat yang mengatakan, tapi intinya ya persis seperti disampaikan Allah itu,
Daun yang dimakan tercabik-cabik, kayak kita makan kangkung pasti digeres kan Pak, kayak gitu, tercabik-cabik. Ya. Akhirnya gagal. Ya. Penghancuran Ka'bah itu gagal. Nah kalau kita baca satu-satu ya di sini, nanti kita lihat lagi beberapa hikmah ya dari kegagalan penghancuran Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini satu bentuk istifham atau pertanyaan ya. Kamu tahu gak tentang ashabul fil itu? Masyarakat yang ada urusan dengan gajah. Nah, Allah mengingatkan kaum musyrikin bahwa ada pengaturan Allah di situ. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Makanya jangan sombong ngomong sama Muhammad, begitu maksudnya Pak. Allah bisa menghancurkan itu. Ya. Bisa saja misalnya kalau dibiarkan seluruh Mekah itu udah nggak ada lagi, habis ya. Semua warganya mungkin dibantai. Nah itu dalam Al-Quran tuh begitu Pak. Mengingatnya itu bukan mengingati sesuatu yang aneh, karena peristiwa gajah itu Pak diingat oleh orang-orang Mekah. Bukan cuma Mekah Pak, itu Arab secara umum ingat peristiwa itu. Bahkan modelnya tahun gajah ini seperti dia dijadikan kayak patokan tahun bagi mereka. Oh itu 10 tahun setelah gajah gitu maksudnya. Kayak kita apa ya, 10 tahun setelah merdeka lah, kira-kira begitu ya. Dan ada pengaturan Allah, Nabi Muhammad SAW lahir di situ di tahun itu gitu ya. Itu sebelum ada pengutusan Nabi, Allah sudah mempersiapkan itu Pak. Nah, jadi gampang tuh ngingetinnya itu. Lahir di tahun gajah gitu, ya kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah membuat tipu daya mereka sesat, sia-sia? Tadlil itu artinya sesat. Artinya sama seperti orang yang jalan ke satu tujuan nggak pernah nyampe, sia-sia. Padahal pasukannya pasukan hebat Pak. 2 pasukan sebelumnya ibaratnya dikalahkan sama mereka nih Abraham. Sia-sia. Sama aja ukurannya kayak ngomong sama kaum kafir Quraisy pada Muhammad waktu itu. Kamu tuh menyiksa kaum muslimin yang masih kecil pada saat itu sama seperti Abraham. Bakal sia-sia gitu maksudnya. Mestinya kamu segera ikut gitu. Ikut apa? Ikut perintah Allah ini gitu. Jangan gara-gara masih ngurusin berhala dan sebagainya jadi lupa gitu. Ada pengaturan Allah di situ. Lalu merasa sombong dia kan? Ya. Merasa pengikut Muhammad itu orang-orang kere, orang-orang miskin, budak. Ya. Padahal dia juga dulu lemah. Waktu zaman Abdul Muthalib itu kan dia bilang gimana Pak? Saya mah ngurusin onta saya. Berlepas diri dia. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah Allah menggambarkan bagaimana peristiwa itu dengan cara yang unik ya. Digambarkan itu seolah-olah kita melihat tuh rombongan burung ya. Kita nggak pernah tahu ternyata ada gitu pertolongan Allah, caranya begitu. Makanya Allah tidak pernah jauh dari kita lah, kira-kira begitu. Ada saja yang Allah berikan bagaimana cara menolong kita gitu ya. Ini kan bagian dari min haitsu la
la yahtasib. Nggak pernah kita kira-kira kok ada pertolongan Allah dengan cara itu gitu. Jadi ini pertolongan yang luar biasa, sama seperti Musa, ya kan Pak? Bagaimana, mana kepikir Musa itu? Yang kepikir kita manusia biasa, ada kapal laut nganggur, kita kan gitu ya Pak ya? Ada sampan yang nganggur di situ, baru kita seberang menghindari Firaun. Itu yang kepikir normal. Tak pernah ada riwayatnya laut terbelah Pak. Ya. Dan tak pernah ada ceritanya banjir bandang sampai seluruh dunia itu hilang. Zaman Nabi Nuh nggak pernah ada Pak. Paling banjir itu sebagian aja, satu desa, satu kabupaten mungkin. Paling jauh satu negara. Ini seluruh dunia. Ya. Ada aja caranya Allah untuk menolong hambanya Pak. Ya. Ini bagian dari pendidikan bagi orang yang berusaha menghancurkan orang-orang soleh. Para tawanan Gaza itu Pak, ada yang sampai puluhan tahun Pak di Israel itu. Ada yang puluhan tahun, ada yang nggak pernah melihat anaknya, tahu-tahu anaknya udah sampai 20-30 tahun, bayangin tuh Pak. Tapi Allah berikan kesempatan dia menghirup udara bebas. Waktu kemarin kan beberapa itu yang ditukar tawanan tuh orang-orang yang lama Pak. Dan perbedaannya, penyiksaan yang terjadi di kaum muslimin Palestina ketika ditahan Isra titik-titik L, susah nih ngomongin karena kita pakai media yang kalau tawanan dari Hamas, wah, kalau Hamas nyebut Hamas juga ini Pak. Hamas itu nggak tahu bisa dibanet tuh. Itu dihormati Pak, dilindungi, diberi makan, bahkan mereka sempat ngirim surat berterima kasih. Coba bayangin Pak, mana ada tawanan berterima kasih? Makanya lah itu kemuliaan Islam tuh begitu. Tawanan tidak diperlakukan dengan buruk. Pada masuk Islam tawanan Nggak tahu kalau itu mau urusan dia dah. Masuk atau beberapa tawanan di kalangan kaum musyrikin Mekah waktu itu masuk Islam Pak. Nah, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, melemparkan mereka dengan batu dari sijil, batu-batu yang berbalut tanah atau campuran antara batu dan tanah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan Allah menjadikan mereka daun yang dimakan. Makul itu artinya dimakan Pak. Ya kayak apa? Daun apa yang kita paling lebar, paling keras yang kita makan? Daun pepaya ataupun daun singkong dilembutin sama kita kan? Nggak mungkin ditelan langsung Pak. Pasti jadi lembut, remeh-remeh gitu, dimakan serangga, dimakan apa gitu. Tuh. Nah, Alfil ini ada 3 hal yang harus kita ingat Pak. Nomor 1 bahwa Allah tidak membiarkan Ka'bah itu dilindungi oleh kaum musyrikin Pak. Nomor 1 tuh. Seolah-olah merasa punya peran bahwa dia melindungi Ka'bah. Itu terbukti bahwa kaum musyrikin gak bisa ngapa-ngapain Pak. Jadi kalau dia bilang, orang musyrik itu bilang, kami ini penjaga Ka'bah, kamu tuh gak ngejagain gitu. Anda itu cuma kebagian lahir di situ aja, kira-kira begitu. Kan orang-orang kafir Quraisy tuh ngomongnya begitu Pak. Kami ini penjaga Ka'bah, kami ini terhormat, kami ini turunan Ismail dan Ibrahim. Padahal gak ngejagain Pak dia. Gitu. Urusan kehormatan itu yang menjadikan beberapa tokoh jahiliyah tidak mau masuk Islam. Urusan kekuasaan ini, Quraisy ini begitu.
Nah, surat Al-Fil ini mengingatkan mereka bahwa mereka tuh gak ada apa-apanya gitu. Mereka juga gak bisa melindungi Ka'bah. Ya. Itu nomor 1. Nomor 2, Pak. Ya. Allah tidak membiarkan pasukan salib datang ke situ untuk menghancurkan Ka'bahnya, kemudian melakukan perbuatan zalim di situ, menjadi penguasa tiran di situ. Enggak, Pak. Karena seolah-olah, ini bukan seolah-olah, memang perencanaan Allah, akan ada nabi di situ, ya, dijaga suasana saat itu, sehingga nanti ketika nabi muncul tidak dalam kondisi dikangkangi tiran gitu, dikangkangi penjajah gitu. Ya, makanya nggak ada orang-orang salibnya di situ, ibaratnya. Nah, coba kita lihat bagaimana kondisi Mekah atau Arab secara umum di antara negara-negara lain. Bahwa Arab secara umum itu adalah lebih steril dibanding dua negara besar, Persia dengan Romawi itu. Artinya steril itu tidak terlalu kuat cengkraman penjajahan di situ, Pak. Pak Arfan ngomongin Quran, kok ngomongin penjajahan? Ya ini kita harus sampaikan gitu. Karena Al-Quran juga urusannya terhadap pembebasan manusia dari manusia lain gitu. Ya. Kemudian Arab ini itu kelompoknya kecil-kecil, Pak, dan saling bertempur mereka itu. Tidak diperhitungkan dalam urusan dunia, itu gak diperhitungkan karena dia sering bertempur, sering perang suku. Jadi nggak diiniin. Sementara Persia dan Romawi dia dalam satu kekuatan besar, Pak. Nah, jadi Arab ini lebih, kalaupun ada penjajahan lebih steril lah, lebih apa ya? Kalau kita bahasa nyebutnya badui lah, lebih deso, lebih kampung. Orang malas-malas juga datang ke situ. Apa sumber dayanya nggak kelihatan? Sekarang aja ada minyak. Kalau dulu apa yang dinin? Karena kebetulan aja ada ziarah aja itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa apa sih yang bisa dikirimkan atau disumbangkan seorang suku-suku Arab itu ke dunia? Kenapa Arab itu bisa mendunia itu? Kenapa coba, Pak? Karena apa? Karena Arab itu mengambil Islam. Nah, itu. Dia menyebut dirinya Muslim. Makanya dia wajar bisa memimpin dunia karena menyebut dirinya Muslim. Coba kalau menyebut dirinya Arab, ketika dia jajah orang, jadilah Imperium Arab gitu ya, kerajaan Arab gitu. Selain Arab bantai, nggak ada. Jadi Arab itu dikenal orang memimpin para bangsa itu karena Islam. Ini juga pengalaman bagi seluruh bangsa, Pak. Bukan cuma Arab. Kalau dia, jadi mereka akan unggul ketika meninggalkan ras, ketika meninggalkan suku, ketika meninggalkan tempat lahirnya, bahwa suku, ras, tempat lahir itu Allah ngasih di situ. Tapi yang memimpin dunia adalah orang yang menganggap dirinya Muslim gitu. Rub'i bin Amir ngomong di di Persia waktu itu, anaknya Kisra, namanya Yazdarjid, susah nyebutnya tuh, Yazdarjid, nama anaknya Kisra waktu itu. Kisra udah mati, Pak, diganti sama Yazdarjid. Yazdarjid itu sebenarnya masih kecil, masih remaja gitu ya, tapi karena masalah
kekuasaan itu harus nyampe. Apa kata Ru'i bin Amir? Bahwa Islam itu datang untuk menghilangkan penyembahan manusia nomor satu. Manusia menyembah manusia atau manusia menyembah makhluk. Dibuat menjadi manusia menyembah Allah saja. Nomor dua, dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat. Ini Ru'i bin Amir. Dari tiga, yang ketiga, dari kezoliman din agama-agama menjadi keadilan Islam. Tiga dua. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Islam datang untuk menghilangkan penyembahan sesama makhluk, ya, menjadi penyembahan pada Allah saja. Kemudian yang kedua, dari kesempitan dunia untuk keluasan akhirat, dari kezoliman agama-agama untuk keadilan Islam. Makanya kata itu Ru'i bin Amir, ya. Makanya kata Umar bin Khattab, kita masyarakat atau rakyat atau manusia yang menjadi tinggi karena Islam, maka kita akan rendah ketika kita meninggalkan Islam. Nah, jadi semua bangsa, mau kulit merah, kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, ya, itu akan bisa menjadi pemimpin manusia ketika dia memakai Islam. Karena nggak ada lagi cerita-cerita, oh itu gara-gara orang Arab ya, makanya dia, oh gara-gara orang Jawa dia, orang Sunda. Nggak ada, Pak. Ya, ini kita harus paham nih, Pak nih. Coba bayangkan, surat Al-Fil itu ceritanya bisa sampai begitu, Pak. Jadi ya, ketika kita membaca surat Al-Fil, langsung bayang sama kita. Nah, selesai, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.